Jadi kepekaan itu perlu Kak, gitu. Kepekaan untuk apa aja lah gitu. Betul, dimulai dari mahasiswa baru harus peka. Harus peka. Nanti kelanjutannya peka-peka ini akan dibutuhkan ya. Peka. Halo Libers, kembali lagi di Lingkar Inspirasi Bangsa. Yuk kita bahas. Nah, hari ini aku ditemani sama Vidya. Hai Vidya. Hai Kak Nona. Hai teman-teman Libers. Nah, kita bakal bahas agak nge-flashback sedikit nih Fit ke masa-masa flashback ya. Yang masa-masa yang tak terlupa itu zaman kuliah. Semenjak jadi mahasiswa baru. Emang sekarang nggak mahasiswa lagi sih. Iya, tapi kan masih inget kan. Terus kita bakal infoin sama teman-teman semua atau adik-adik semua yang bakal jadi mahasiswa. So jangan kemana-mana, dengerin kita. Oke. Sebelumnya Kak, cerita mahasiswa, Kakak ngerasa nggak sih jadi mahasiswa itu apa? Sekarang pengen nggak jadi mahasiswa lagi? Iya pengen. Kenapa coba? Bangga nggak menyanding nama mahasiswa? Alma mater gitu kan? Ada loh, alma mater itu masih dipakai kadang. Kalau kangen. Kalau enggak, ya aku itu terletak aja di lemari. Jadi kita ini mau flashback nih. Iya, kita mau flashback. Kemarin lulus jalur apa, Fit? Alhamdulillah, Vidya ada undangan. Biasanya juga undangan ulang tahun. Tapi ini yang undang universitas loh. Spesial kamu. Iya dong. Tapi aku juga loh. Selamat Kak Nona. Sama untuk kita. Kemarin. Iya, untuk kemarin itu membanggakan sih. Tapi sekarang kan banyak ya untuk masuk PTN, mau UTBK atau ada jalur-jalur tertulis lainnya. Nah, jadi buat adik-adik atau teman-teman yang sedang nunggu atau udah dinyatakan lulus masuk PTN, jangan malas untuk cari informasi kelanjutannya. Bener-bener. Sebenarnya nggak terlalu ribet, tetapi membutuhkan usaha ya. Iya. Cuman ya, kalau dilihat-lihat ada banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ya kondisinya di tahun ini tuh agak berbeda. Semuanya serba digital. Ya kan, semuanya melalui portal, akun sosial media. That's why kalau kamu calon mahasiswa, dimulailah dari sekarang. Tingkatkan kekepoan kamu terhadap perkembangan yang dibutuhkan. Benar-benar. Perkembangan kampus, perkembangan teknologi, perkembangan Cidia gitu. Aduh. Lagi bahaya kali bahasan ini. Memang mahasiswa itu agak-agak identik ke bagian-bagian situ. Tapi sebelum ke situ, kita nanti bahas itu Kak. Boleh. Boleh lah ya. Ini daftar ulang. Kan kalau udah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa di PTN, nggak bisa langsung belajar ya kan? Nggak bisa. Nggak boleh dulu. Harus daftar ulang. Yang pertama itu dulu, baru nanti ada tahap-tahap berikutnya. Nah, kemarin waktu zaman Vidya daftar ulang gimana? Jadi zaman Vidya itu daftar ulang. Vidya ceritain ya sistematisnya, boleh. Nggak apa-apa. Sistematikanya sedikit aja. Mau dengar kan Kak Nona? Ya silahkan. Kita adalah pendengar terbaik. Asik. Butuh Kak Nona nih tiap hari. Aduh. Lanjut. Oke. Jadi sistematika Vidya mendaftar ulang itu yang pertama. Jadi diumumin nih, Vidya dapat pengumuman bahwa Vidya lulus jalur undangan, alhamdulillah. Jadi mereka kasih link yang menyertakan nama Vidya di dalamnya. Asik. Jadi di dalam link itu mereka kasih panduan-panduan. Jadi ada namanya portal kan Kak, iya kan? Pasti Kak Nona nggak asing dong dengan kata-kata portal. Iya, betul. Portal itu sejenis website-nya, website dari kampus. Iya. Nah, jadi informasi-informasi kampus bisa diakses dari situ. Benar sekali. Nah, dari portal itu kita dapat tuh panduan-panduan yang akan kita lakukan setelah mendapat pengumuman itu. Nah, ketika dapat itu, ya udah deh, kita tinggal ke kampus. Nah, setelah ke kampus nih, ada satu gedung. Kalau di tempat kami tuh Kak namanya Gedung Putih. Oh, jauh. Sebenarnya bukan Gajah Putih ya. Gajah Putih kan di Thailand, makanya jauh. Ini Gedung Putih di kampus juga sih, dekat dari rumah gitu. Enak ya, kepleset nyampe. Iya, jadi tadi tuh buka portal, terus portal ngasih panduan, terus kita datang ke kampus. Nah, ada tuh stand yang kita bisa nanya-nanya, kok jurusan saya di mana, fakultas saya di mana gitu.
Langsung kan itu iya, datangnya ke kampus. Tapi sebenarnya karena kita udah agak sedikit sadar, udah mau jadi mahasiswa, nggak terlalu nanya-nanya banget sih. Agak-agak sadar diri, banyak baca aja, banyak baca. Jadi misalnya Vidya ini Kak jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Sebenarnya udah ada sih mereka kasih gambaran ini fakultas bahasa, ini fakultas ekonomi. Sebenarnya kita cuma perlu banyak melihat dan peka. Jadi kepekaan itu perlu Kak, gitu. Kepekaan untuk apa aja lah gitu. Betul, dimulai dari mahasiswa baru harus peka. Harus peka. Nanti kelanjutannya peka-peka ini akan dibutuhkan ya. Ya, peka. Beda dong. Lain. Nah, jadi kita tuh kalau udah peka bisa banyak baca. Jadi kita macam tahu-tahu sendiri kan. Tahu-tahu sendiri gitu. Nah, kalau kita udah paham, jadi kita tinggal baca aja instruksi yang mereka yang kampus sediakan gitu. Nah, setelah dari Gedung Putih tadi, Vidya udah dikasih informasi bahwa udah boleh ke jurusan atau ke fakultas. Nah, Vidya ke fakultas deh. Di fakultas juga ada stand yang kita bisa nanya-nanya. Makanya sebenarnya orang bilang jadi mahasiswa itu harus lebih mandiri. Ya, itu benar. Betul. Tetapi semandiri-mandirinya kita itu udah di-provide, udah disediakan banyak fasilitas sih yang memudahkan kita sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat. Nah, Vidya setelah ke fakultas, Vidya tinggal tanya-tanya tuh kakak kelas, Kak, udah pakai pakaian ini kan mahasiswa. Jangan kakak kelas lah, itu udah mahasiswa loh, bukan kakak kelas bilangnya. Jadi kakak stambu. Oh iya, kakak stambu. Kakak kelas itu kayak zaman SMA gitu kan, masih ada kelas 7, kelas 12 gitu loh. Oh iya, bener sih. Jadi sama kakak stambu nanya tuh, Kak, di mana ya ini masih malu-malu gitu. Alah, modus. Iya, masih modus malu. Gak sih? Apalagi pasti ditanya cowok. Apalagi benar. Jadi mulai ke fakultas, menginjakan kaki ke fakultas. Wah, ini kayaknya fakultas saya sampai 4 tahun ke depan. Nyatanya 4 tahun lebih. Ups ya, kok jadi curhat ya. Iya, tapi alhamdulillah itu memiliki ups and downs yang unforgettable gitu sih. Betul. Ya udah, kalau kita udah sampai di fakultas, ya udah aman. Jalan hidup kita udah aman jadi mahasiswa di kampus itu sendiri gitu. Itu awalnya harus seperti itu ya. Ya, awalnya link, terus sering-sering aja datang ke kampus. Iya, dapat itu gudang informasi menjadi mahasiswa. Mulai menyisihkan uang untuk bolak-balik ke kampus dan beli jajan. Jajan kan? Loh, kamu keliling-keliling itu nggak lapar? Kan mau bontot. Oh iya siap. Gitu dia perbedaannya antara mahasiswa yang kakak dulu nggak jarang bawa bontot ya. Iya sih. Kanona. Bontot itu, tolong bahasanya bontot itu bekal ya. Iya, bekal bontot. Bekal makanan. Jadi yang disediakan dari rumah. Tapi nggak seru loh kalau kamu nggak jajan di kantin kampus. Iya sih, itu Kak pasti bakal dilakuin, tetapi ketika tidak sudah di awal ya. Tidak di awal. Di awal itu masih shy cat gitu. Belum ada kawan lagi, ke kantin sendirian juga nggak mungkin. Iya benar. Tapi untuk tahun ini ya agak sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Ya 2020 you know lah ya kan. Kenapa? Semuanya itu rata-rata serba online. Iya, online. Semuanya serba klik. Nah, iya betul. Jadi mahasiswa. Wow, easy sekali ya. Iya. Makanya agak-agak aku kok agak jealous ya sama zaman sekarang kok lebih gampang gitu kan. Tahun ini untuk registrasi ulang ya, yang jelas pertama tadi benar. Masih tetap kita harus rajin-rajin yang namanya cek portal website kampus. Kenapa? Di situ adalah official untuk informasi-informasi tentang kampus kita. Tentang kampus khususnya untuk mahasiswa baru. Terus nih buat yang sosial media holic, Instagram yang di follow itu Instagram yang agak-agak gitu, agak-agak joget-joget gitu. Jangan gitu-gitu aja, tapi di follow dong yang kampus gitu ya, yang tok gitu. Jangan disebut ya. Iya, tidak dong. Jadi di follow itu kayak misalnya mau kamu masuknya di PTN apa, itu di follow. Iya, pasti dong. Karena biasanya informasi dari sosial media itu yang lebih cepat. Iya.
Nah, karena dan kayaknya anak-anak zaman every sekarang single time itu HP nggak yes, akan. benar, sikit HP. Nah, kalau muncul informasinya masuk ke timeline kamu, udah dapat langsung. Iya, udah dapat info. Beda kalau portal nanti malam aja deh beda. Coba Instagram ya. Sambil nengok-nengok. Oh, dia ini. Ternyata langsung ada ini apa sih berita tentang kampus gitu. Benar. Jadi agak tolong di skip dulu kekepoan kepada si dia. Ya ke situ juga, ke kampus juga yang dilihat dan ditingkatkan kepekaan dan kekepoannya untuk kampus sekarang. Yes. Nah, itu untuk Instagram. Mungkin ada lagi akun sosmed yang lain itu Facebook, Twitter gitu kan. Kalau muncul tweet, biasanya mereka bakal kasih rekomendasi mungkin anak senat mahasiswanya yang bakal ngasih informasi selain dari official inform dari si kampusnya. Itu untuk sosmed. Iya. Jangan lupa di follow. Itu untuk maba-maba sekarang. Maba zaman sekarang ini. Emang zaman kita itu mabanya beda. Enggak kayak gini jangan banget ya euforianya itu lebih ke fisik gitu. Iya. Kalau sekarang ya serba bukan berarti body shaming ya, maksudnya fisik itu lebih membutuhkan energi yang luar biasa untuk menghadapi ya kehidupan kampus yang ya benar. Oke, kita lanjut. Iya, kita lanjut. Jadi Kak, bagaimana cerita maba Kakak dulu gimana? Kita sebenarnya nggak jauh-jauh kali ya. Ya setelah itu kan tadi udah daftar ulang, ya kan? Sama satu mungkin Kakak kena nggak sih ospek-ospekan? Iya, tapi kemarin ngapain ada yang lucu. Apa tuh? Setelah daftar ulang itu kemarin kan ada tes kesehatan. Iya, tes kesehatan. Itu ada tes kesehatan. Di kampus Vidya juga sih ada tes kesehatan di puskemanya, di puskema kampus. Apa itu puskema? Pusat Kesehatan Mahasiswa. Ya kirain tadi puskesmas. Bukan ya, puskema. Kita udah punya 2 status dong, jadi masyarakat, jadi mahasiswa juga. Sombong amat. Nah, itu kan di puskema ya tadi. Puskema itu kita di tes kesehatan. Tahu nggak? Aku ngerasa insecure sebenarnya di situ. Kenapa insecure? Itu rame-rame kan, itu zaman aku. Rame-rame. Jangan pakai zaman-zamanan dong. Kita kan nggak terlalu jauh sih. Kita bakal bandingkan sama yang zaman sekarang. Oke. Zaman dulu itu aku berdiri, terus teman-teman aku, wow, tinggi-tinggi ya. Oh gitu. Aku insecure. Kakak juga dong. tinggi kok. Apanya? Jangan dibahas. Everybody knows lah. Jadi aku tinggi hatinya. Sombong dong, astagfirullah. Enggak dong, maksudnya apa ya? Luas hatinya, bukan tinggi. Maaf teman-teman, bukan tinggi, luas hatinya. Jadi menerima kenyataan bahwa sebenarnya Kak Nona nggak tinggi. Terus? Oke. Terus. Stop. Yes, we got it. Di tes kesehatan, berat badan gitu kan, terus golongan darah. Iya, golongan darah itu Kak, untuk for your information, whether it is important or not, itu pertama kali Vidya tahu bahwa golongan darah Vidya adalah B. Selama ini nggak tahu. Zaman sekolah nggak tahu berarti? Enggak, karena takut Kak kalau dibilang suntik-suntik itu lari ke kamar mandi lah, kemana. Terus mau ngerjain, ada aja yang dikerjain. Takut banget sama yang tajam-tajam gitu. Kalau di kampus ya harus lah. Mau nangis di situ ya kayak anak SD emangnya mau suntik. Iya, makanya suntik imunisasi apa? Iya, jadi ada bersyukurnya juga sih udah mahasiswa, udah berani dapat yang tajam-tajam seperti jarum. Nah, itu waktu tes kesehatan kan. Berat badan. Nah, sekarang kayaknya ada tambahan. Oh iya. Apa tuh? Nggak cuma tes kesehatan yang seperti itu ya. Ada kayaknya diminta untuk apa ya? Tes kesehatan yang narkoba gitu. Jadi kalau yang pakai narkoba nggak boleh kuliah lagi gitu. Nggak perlu. Ya mau jadi mahasiswa ngapain pakai narkoba cuy? Iya, mungkin kali-kali mereka bilang hilap. Kan hati-hati kamu yang mulai ada indikasi-indikasi menggunakan itu silahkan. Diperbaiki dulu dirinya. Oh iya, benar. Baru tes kesehatan. Oke. Itu tes kesehatan. Tapi bagus ya Kak, sistemnya ini makin membuat dan membuat kita menjadi mahasiswa yang lebih baik dan lebih bermutu. Yes. Ya setelah awal di tes kesehatan BNN, setelah di dalam nggak tahu kita. Mudah-mudahan bersih. Yes. Doa kita untuk anak bangsa, generasi kita yang di bawah-bawah. Walaupun kita masih muda kan, mereka yang lebih muda-muda ini butuh hal-hal yang lebih bersih
gitu Kak. Benar. Kok jadi mendramatisir gini ya? Yes, kamu. Terus Kak, Terus setelah tes kesehatan tuh baru kita kan kembalikan form yang udah dicetak tadi dari portal, kita udah isi, kita download, udah ada surat kesehatan, itu dikembalikan ke kampus. Artinya ke kampus di mana, di jurusan di fakultas itu bakal ada kebijakan dari tiap kampusnya. Apakah dibuat rangkap untuk jurusan iya, untuk fakultas iya, untuk universitas iya, tuh. Itu jangan dibatasi kekepuannya. Kenapa? Ya, satu tipsnya dari saya. Coba deh cari tahu kakak senior kamu yang satu jurusan. Karena dia bakal ngasih tahu, "Dek, nanti kesini. Nah, Dek isi ini deh." Gitu-gitu dia bakal ngasih tahu tuh. Nah, jadi yang kayak gitu itu mulailah bersosialisasi. Dapat satu kakak senior, dapat kakak satunya lagi, dapat kakak satunya lagi. Dapat deh dia. Nggak, jangan ke situ dong. Tapi Kak ini masih online, Kakak ada tips nggak? Kayak mana sih nyari ini kakak senior saya nih? Itu dari sosmed itu. Ya dari following, dari follower kampus tuh bisa dilihat ya. Nah, biasanya kalau sekarang udah is up to date luar biasa. Kakak senior itu masih rajin pakai alma mater. Ya, satu itu berarti dia satu kampus kita kalau satu alma mater. Yang kedua mungkin lihat yang nge-follow jurusan kita. Iya. Nah, dia pasti tuh kakak-kakak senior. Terus Kak ada lagi Kak, lihat hashtag. Yes, boleh. Sekarang luar biasa mudahnya zaman ya. Terus udah sampai lah nih ke tahap daftar ulang. Satu lagi Kak. Apa tuh? Satu lagi tadi yang belum. Kan kita punya kakak kelas di SMA. Jadi kita bisa kontek-kontekan. Gak mungkin enggak. Benar. Itulah tadi kakak senior tadi itu kan. Ya, kayak senior. Udah punya istilahnya ada yang nge-backup nih di kampus gitu loh. Tapi hati-hati nanti pas zaman kita ospek tuh kakak-kakak itu suka ngecengin kan. Iya. Dek, kalau mau aku kasih tahu kayak gini, kasih aku coklat nanti ya. Iya benar. Itu yang nggak bakal dijumpain di tahun ini. Iya sepertinya. Ya walaupun kita ngerasain waktu zaman tuh kakak nih gitu, tapi sekarang kayaknya ngerasa itu memorable ya Kak. Yes, dan nggak bakal ada. Tahun zaman gue, balik lagi ke zaman gue, nggak zaman batu ya. Zaman aku kemarin ospek, ya kayak gitu. Aku ada kenal kakak kelas. Kebetulan kakak di SMA. Siapa nih? Kakak di SMA. Terus dia lah itu yang kayak, "Dek, nanti kayak gini." Nah, aku seneng dong ya kan dikasih tahu. Aku tahu ini semuanya, aku tahu harus bawa apa. Udah punya informasi yang luas gitu. Dia kayak punya informan aja gitu kan. Benar. Ada yang ngasih tahu aman nih. Rupanya, "Dek, nanti pas ospek bawa coklat ya." Apa sih ini kok minta coklat? Cowok lagi. Aduh. Bahaya banget. Oh ya, tahu nggak ospek apa? Ospek apa tahu? Apa ya aku masih sejenis makanan ringan. Bukan Bu. Ospek itu kayak pengenalan kampus, cuma lebih kepada yang disuruh aneh-aneh gitu. Enggak dikasih jajanan di sini. Benar. Dikasih rentengan ikat pinggang. Tapi seingat video masih zaman SMA Kak. Waktu kuliah kami udah nggak sebegitunya. Disuruh pun, tetapi nggak yang sebegitunya. Paling cuma pakai topi kerucut dari karton gitu. Bener. Terus pakai apa lagi ya? Pakai kalung-kalungan yang dari tali plastik gitu. Itu masih ngerasain sih kayak gitu. Awalnya malu. Dari rumah Kak malu tuh. Kenapa kayak gini pakaiannya? Tetapi setelah di kampus, wah punya kembaran. Semua kayak gitu ya. Seru di situ sih. Tapi sekarang ya kita bakal nggak lihat tuh foto-foto mahasiswa baru gunakan atribut yang aneh-aneh. Benar. Nah, jadi di tahun ini kayaknya nggak bakal semeriah tahun-tahun sebelumnya, tapi itu masih sepertinya ya. Iya. Karena kita belum tahu. Semoga ya Kak ada. Apa? Lanjut Kak. Maksudnya semoga tahun ini ya dalam waktu beberapa bulan kemudian lebih baik, jadi bisa ospeknya agak ngerasa ya masih meriah gitu, benar-benar jadi mahasiswa baru. Serius itu nggak bakal terlupakan loh zaman-zaman ospek itu. Ya kita aminin bareng-bareng Kak. Amin. Jadi kalaupun lah misalnya nanti masa pengenalan lingkungan kampus itu dia namanya,
nggak seperti yang biasanya. Mungkin secara online atau virtual pakai virtual ospek gitu. Iya. Jangan ospek deh namanya. Pengenalan lingkungan kampus. Nah, kayak secara gitu. virtual. Secara virtual. Ya, kalian tinggal di depan masuk laptop. akal juga sih, Kak. Cuma bangun tidur pakai jilbab, tinggal aku udah depan jadi laptop. mahasiswa. Udah jadi mahasiswa. Nggak pakai celana bagus juga nggak apa-apa, pakai sarung. Yang penting atasnya sama atasannya ini udah tercover. Full lengkap gitu. So, tetap semangat ya buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, itu untuk masa pengenalan lingkungan kampus. Setelah ospek, baru keluar lah itu namanya jadwal kuliah kamu. Yang kita sebut dengan KRS, ya kan? KRS. Itu KRS yang udah kalian isi tadi. Itu bakal yang kalian ikuti selama 1 semester itu sebagai 1 semester. Mahasiswa baru di semester awal. Ya kan? Itulah nanti ketemu teman baru, pemilihan komting. Kalau di tahun komting apa itu? Kami juga komting. Kepanjangannya ketua kelas gitu ya. Zaman sekolah itu namanya ketua kelas. Komisaris gitu loh, komisaris kelas gitu. Nah, itu kan berarti udah masuk kelas tuh, Fit? Udah. Udah masuk lah, udah ngerasain bangku kuliah. Iya, udah duduk. Aku nih mahasiswa nih gitu. Mahasiswa. Hari pertama tuh datangnya gimana? Pokoknya jadi mahasiswa bener. Nggak boleh telat gitu kan. Nggak boleh terlambat. This is the real me gitu. Real me. Aduh. Iya. udah ngerasain duduk di bangku kuliah ya kan. Terus nungguin dosen. Kakak tahu nggak? Dia tuh sempat sampai datang jam 6:30 karena kan kalau masuk jam 8. Astagfirullah, cepatnya. Iya, karena masih ke bawah ini masa-masa SMA gitu. Datang 6:30. Alhamdulillah dia tuh anak yang rajin. Nggak rajin sih, jarang telat. Alhamdulillahnya begitu. Mungkin itulah sedikit kelebihan aja dari Vidya Laraswati. tapi telat. Untuk mahasiswa baru harus kayak gitu. Tapi nggak 6:30 juga Kak Nona. Nyamuk juga belum bangun. Dia yang bukain pintu kelas, coy. Dia masuk duluan, duduk di mana? Depan atau belakang? Pertama kali depan dong, karena karena dari SMA memang udah suka duduk di depan gitu. Takut aja ketika dosennya ngomong apa yang dibilang, apalagi kan satu kelas nggak kayak sekolah SMA dulu ya. Sekolah SMA paling banyak itu 35 gitu satu kelas, ini udah 40 lebih gitu. Betul. Nah, dia ini berarti mahasiswa-mahasiswa yang rajin dan benar-benar mau belajar. Enggak juga, Kanona. Dari posisi tempat duduk untuk mahasiswa baru itu sangat-sangat ekstrim ya. Dia langsung ambil duduk di depan top gitu. Tapi karena udah ada kenalan sih Kak. Kalau enggak tahu juga kayak mana jadinya. Jadi, kalau aku bakal ngambil duduk di belakang. Iya. Kita berbeda. Kenapa harus di belakang sih Kak? Cuy, kita nggak tahu itu dosen yang datang kayak mana. Ya sih. Tiba-tiba yang datang yang killer itu killer pembunuh. Bukan maksudnya yang agak-agak gimana gitu ya, yang memiliki kesan yang gitu. Tiba-tiba duduk di depan kamu katanya gitu. Ya dia mikirnya yang lurus-lurus aja gitu. Guru-guru di SMA kan baik-baik. Dosen saya juga nih baik-baik ini gitu. Positive vibes banget kamu ya. Ya mudah-mudahan lah ya terus begitu. Iya, tapi bagus sih. Tapi saya nggak mau disalahkan. Karena duduk di belakang juga mengasihkan. Iya benar sih. Tapi dia malah udah mau tamat Kak, udah mau jadi alumni tuh. Tuh di situ tuh duduk paling belakang, paling banter tuh di tengah, paling kayaknya udah ekstrim duduk di tengah. Yang lainnya udah duduk di belakang aja sama di ruangan kelas. Apalagi ada dosen yang kita udah tahu, dosen ini datang lagi gitu. Terus ini waktu masuklah dosen, pernah nggak dapat dosen yang emang, waduh ini dosen benar-benar ngajar dengan caranya ya khas banget gitu ya. Itu kayak
ingat aja gitu apa yang Iya diajarin. benar, Vidya alhamdulillah kayaknya kalau orang cerita dosen, Vidya tuh banyak Kak definisinya. Maksudnya semua dosen itu literally baik. Baik, cuma baiknya itu baiknya itu ya ada yang baik ini, ada yang baik itu. Apa itu maksudnya? Ini. Iya, gimana ya jelasinnya? Bilang aja, penting kita jangan sebut ya. mereknya. Jadi ada tuh yang baik dalam ngasih nilai, tapi masuknya itu dari 16 pertemuan cuma beberapa kali aja. Terus ada juga yang luar biasa. Kalau Vidya ini my favorite lecturer gitu. Dia kayak objektif banget. Kalau kamu rajin ya kamu dapat nilai gitu. Dan beliau juga jarang telat. Bahkan nggak pernah telat, nggak pernah nggak datang. Bahkan Bapak itu Kak yang nunggu kami pernah. Luar biasa begitu. Luar biasa disiplin. Iya, luar biasa disiplin sekali. Bahkan kayaknya Bapak ini not only become my favorite lecturer but also my friends. Ya. Temenan sama dosen. Bukan lah. Bukan begitu, maksudnya teman Vidya juga pada ngefans sama Bapak ini. Gitu. Ya, memang karena Bapak ini pengetahuan bahasa Inggris aku memang kayak gitu, guys. Bukan gitu. Terus ada juga kayak ibu-ibu dosennya itu yang sosialita banget. Ibu, betul. Iya, ada tuh ada. Tahu. Tapi memang orang pada gitu Kak, katanya kalau fakultas saya nih main-main ke fakultas kami, mereka bakal bilang, dosen kalian ini charming sekali ya gitu. Memang dosen kami tuh Kak positive vibes-nya dapet, ceria-cerianya itu dapet. Ya, proud mahasiswi here. Agak beda ya. Mungkin kalau di kalau saya dosen Kakak gimana? agak gitu. Gitu deh. Gitunya kok ada yang ditekan ya? Ada yang susah bilang. Kakak tadi nyuruh ya? Dia jangan ada yang disembunyikan di antara kita. Jangan ada dusta. Oh ya, jangan. Udah beda zaman. Jadi kalau aku pernah dapat dosen yang ya kasar, tapi emang dia itu mendidik. Dia punya ilmu tinggi gitu kan. Tapi kadang cara penyampaiannya mungkin lebih ke bahasa Medannya itu barbar gitu. Bukan barbar sih, gimana ya? Dia pintar, tapi dia menuntut kita untuk seperti dia. Bukan. Salahin aja. Salah aja memang video di sini. Salah aja video di mata Kakak. Bukan. Maksudnya tuh kayak gini loh. Dia ilmunya tinggi, ya kan? Tapi seolah-olah seakan-akan cara dia mengajarkan ke kita itu tidak direct yang emang itu gitu. Ngerti? Jadi kita tuh emang dipaksa buat berpikir sendiri. Gitu. Filosofer sejati ya. Kayak gitu loh. Dia kasih ini kayak gini. Padahal pinter banget dong Kak. Iya. Kayak Pak Rocky Gerung. Ups. Oke, lanjut. Itu dosen yang paling diingat, yang kayak gitu tuh. Artinya, ya kita harus belajar, tidak hanya menerima ilmu dari dia. Gitu. Tapi kita cari informasi dari lain, buku misal, atau ya ini juga salah satu tips untuk mahasiswa. Jurnal. Mahasiswa baru maksudnya. Jurnal. Jurnal, terus apalagi ya? Ya literasi yang bisa didapatin secara online di perpustakaan kayak gitu. Nah, itu untuk dosen ya. Ya, semoga kalian temukan dosen yang benar-benar memahami kalian. Yes, yang kalian impikan. Tapi nggak ada kan Kak dosen yang menyisakan luka di hati Kak Nona gitu, nggak ada ya? Enggak, yang kayak gitu itu tuh terlalu drama ya kalau menyisa-nyisakan luka. Dilupakan aja dan doakan yang terbaik untuk dosen kalian ya. Itu untuk mahasiswa baru, jangan terlalu ambil pusing yang seperti itu. Benar. Tujuan kalian untuk kuliah, ya udah lakukan yang terbaik sebagai mahasiswa. Next fit, IP berapa? Semester 1 ya, semester 1. Gak usah dibilang deh Kak. Kenapa? Lumayan 4,2.
Enggak sih, alhamdulillahnya itu IP-nya 3,43 saat itu. Oh, itu tinggi banget. Tetapi itu udah lumayan lumayan pengennya diperbaiki saat itu. Nah, itu kan masih semester 1. Iya, ya pengennya kan? gitu. Tetapi ini sih Kak, Vidya mau cerita sedikit. Vidya itu ngerasa IPK itu kemarin bukan segalanya. Jelas. Maksudnya kalau Vidya dapat IPK berapa, Vidya nggak ambil pusing. Malah teman-teman Vidya tuh ada yang dapat beberapa, ada yang dapat C. Bahkan Vidya sendiri kemarin sempat dapat C, itu teman-teman Vidya sampai ada yang nangis, ada yang sampai bad mood. Vidya malah dunia seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Jadinya ngerasa apa aku yang terlalu cuek gitu. Semakin disadari, Vidya berpikir keras, memang nggak perlu ditangisin gitu. Tapi wajar sih, orang kan betul. Beda-beda ya. Perubahan itu ya. Malah Nilai sekarang C. Ya, malah sekarang sih ngerasa sebenarnya itu masih bisa banget diperbaiki gitu. But let it be lah, udah berlalu juga kan. Nah, jadi itu untuk IP ya. Ya. Gak usah ambil pusing dulu untuk mahasiswa baru. Kita jalanin aja, masih ada semester-semester berikutnya. Yakin bahwa IP bukan segalanya. Tapi ya jangan rendah-rendah kali juga lah ya kan. Iya, benar sih. Fit, kasih pesan dong buat adik-adik kita, calon-calon mahasiswa baru. Ya, pesannya. Jadi untuk adik-adik yang akan menjalankan status sebagai mahasiswa, status baru sebagai mahasiswa, awalnya untuk pertama Kak Vidya ucapin selamat buat kalian yang udah menyandang status sebagai mahasiswa dan mahasiswi Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. Bisa aja ya kan Kak. Nah, sedikit pesan dari Kak Vidya yang merasa pernah sebagai mahasiswi, gitu. Sedikit aja sih pesannya, adik-adik kalau bisa absen tuh diminimize gitu. Kalau bisa jangan pernah absen. Nggak pernah absen ini sangat membantu kita untuk baik dengan dosen gitu, atau membuat nilai kita menjadi lebih baik gitu. Terus kita juga pasti nggak akan miss sama pelajaran kalau kita nggak absen. Nah, itu juga sangat penting gitu. Terus denger apa yang dikatain dosen, itu jangan dibantah. Setiap dosen tuh punya rules yang beda-beda gitu. Jadi pahami dosennya masing-masing. Yakinlah yang dikasih dosen tuh pasti yang baik untuk kita, bukan nggak ada maksud yang enggak gitu. Pasti selalu yang terbaik untuk mahasiswa yang diberikan dosen. Jadi nggak ada salahnya untuk kita mengikuti rules gitu. Terus jangan sampai miss tugas. Nah, kadang ini hal yang kadang-kadang kita sepelekan. Walaupun tugasnya kecil, kalau bisa langsung dikerjakan aja. Ada tugas, jangan deadline-nya kapan ya? Nah, kita kebiasaan gitu ya kan. Nunda. Jadi karena Kak Vidya udah biasa gitu, adik-adik jangan ikutin. Itu kebiasaan yang tidak baik gitu. Kalau bisa ada tugas, jangan ditunda-tunda lagi, langsung aja dikerjain gitu. Karena itu akan menunjang kita menjadi mahasiswa yang lebih baik dan berkualitas begitu. Terus satu lagi nih Kak, yang penting kalau sama dosen atau teman-teman baru atau bahkan kakak stambuk baru yang baru kita jumpain, itu kalau bisa make a good first impression. Yes. Jadi kalau bisa first impressionnya itu yang baik-baik lah, agar di pertemuan selanjutnya bisa dilihat, oh ini ini anak mahasiswa saya yang kemarin bijak banget, ini mahasiswa kemarin yang public speakingnya luar biasa ini. Jadi make a good first impression. Yes. Jadi itu aja sih, sedikit aja ya kan. Okay. Kalau dikasih tahu banyak-banyak nanti mereka udah tahu semua bocorannya jadi nggak seru lagi. Jadi hope you enjoy. Yes, itu for untuk being a new students in the university. Mahasiswa baru ya kan. Jadi kalau disimpulkan dari percakapan kita tadi, yang jelas untuk mahasiswa baru jangan tidak kepo. Ya, jangan tidak kepo. Artinya kekepoan kami itu harus ditingkatkan. Baik itu informasi yang baru aja, yang baru muncul dan harus kamu ikutin. Kemudian juga ketika nanti sudah masuk di kelas harus punya attitude yang baik, baik ke dosen ataupun kepada teman.
Nah, itu untuk mahasiswa baru yang bakal masuk ke PTN atau PTS ya. Ini berlaku untuk Semua kedua-duanya. Nah, semua yang menyandang mahasiswa lah. yes, yang berstatus mahasiswa gitu kan. Nah, kita sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Kita menceritakan sharing pengalaman kita. Semoga kalian menjadi generasi penerus yang lebih baik nantinya. Ada insight baru. Kalian itu adalah penerus-penerus yang berkualitas. Pastikan itu. Amin. Fit, minum dulu yuk. Oh ya, boleh Kak. Oke, itu aja sharing-sharing untuk hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.